Kalau pendek ya mending nggak usah, cukup yang panjang-panjang aja. Kalau lu bisa ngalahin orang yang bersteroid, you should do it. Jangan takut, gue awalnya juga lemah gitu. Ditawarin ada gitu. Kalau form lu belum bener, jangan angkat berat-berat. Recovery juga kalau fatigue aja udah. Not recommended lah, jangan. Gue dengan siapa nih? Narendra, Gimana persiapan hari ini? cukup baik sih. Semalam gue masih tidur cukup, makan cukup. Jadi gue masih nutri sama dapat recovery-nya juga. Oke. Udah berapa lama latihan powerlifting? Powerlifting baru 4 bulan, baru 4 bulan. Dari sebelumnya nge-gym doang. Tapi powerlifting baru 4 bulan. Pertanyaan berikutnya ini sebenarnya agak sensitif. Are you natty or not? Neti, gue nggak pernah masukin barang. 100%. 100%. Pernah kepikiran untuk consider pakai PED gitu? Enggak sih, karena gue kan ikut ini bukan untuk prestasi. Gue cuma buat gue pribadi itu gue pengen kuat dari gue sendiri aja gitu. Jadi barometer gue tuh penilaiannya adalah dari gue kuat dari tahun lalu. Tapi sampai saat ini sih gue belum consider untuk pakai PED. Oke. Terus terakhir nih, ada saran buat pemirsa di rumah, buat yang baru mau masuk powerlifting? Jangan takut, gue awalnya juga lemah gitu. Angkatan juga susah, tapi semenjak powerlifting gue jadi belajar gimana cara angkat yang benar, sama gue jadi tahu batas maksimal gue tuh sampai semana gitu. Oke, thank you bro. Thank you. Good luck. Thank you. Oke teman-teman, sekarang gue bersama siapa nih? Gaby Purisna Putra. Oke, Bang Gaby ya. Bang Gaby ini Iya. Bang Gaby yang di Instagram Gaby PP gitu ya. Iya, betul. Oke, Bang Gaby udah berapa lama nih berkecimpung di powerlifting? Kalau untuk powerlifting sendiri, gue dari 2017 akhir, dan awal mula orang yang ngajak gue ke powerlifting itu Zia Maulana, Zia Fitness. Oh, Bang Zia. Iya, betul. Oke. Sampai sekarang nih misalnya gitu. Makanya hari ini juga gue ngeliat perkembangan powerlifting sekarang tuh gokil banget sih, parah. Ya makin ramai banget ya orang yang cek ya. Dari zaman gue Rower 1 ya sampai Rower sekarang, bukannya gue promosi Rower nih gitu. Udah gitu. Emang perkembangannya gue bilang cukup signifikan dan it's good lah gitu. Dan makin banyak anak-anak muda yang baru dan kuat, itu gue akuin banget lah. Ya benar banget. Terus Bang Gaby ikut Rower, maksudnya yang sekarang ikut? Gue sekarang ikut, tapi tadinya gue mau yang U85 nih. Tapi karena banyak pro dan cons, ya maksudnya pro dan cons bercanda ya, bukan pro dan cons yang apalah roid lah apa segala macam, fuck man. Itu menurut gue it's shit. Gue masuk ke kelas invitasi karena gue pengen lihat dan regenerasi anak-anak muda sekarang. Gue pengen lihat how strong they are sekarang. Oke. Persiapannya gimana? Persiapan agak mepet ya, karena soalnya kan kemarin gue sempat habis ikut yang bulan Oktober kemarin tuh gitu kan. Jadi gue masih baru selesai race aja itu di bulan November, dan November akhir lah gue baru mulai sampai sekarang. Oke, jadi agak mepet ya. Terus selanjutnya ini sebenarnya agak sensitif nih Bang Gaby. Are you natty or not? Gue sekarang udah gak neti, karena kenapa? Karena waktu gue tanggal Agustus itu gue memutuskan untuk tidak neti karena gue harus membela beda cabur lain, yaitu strongman, dan gue harus ngebawa nama Indonesia ya gitu. Kalau misalnya gue nggak make dalam arti neti terus, lawan gue sekarang pakai semua, gimana dong maksudnya gitu. Apalagi sorry itu saya orang-orang Brunei itu strongest banget gitu, dan gue kemarin memutuskan untuk jadi aneti ya, gue bilang gitu, karena emang gue kebutuhannya buat perang, bukan buat konten. Tolong bedain ya, soalnya kebanyakan orang pakai roid buat konten, buat apa, engagementnya biar bagus. Kalau gue buat perang dalam arti ngebela nama Indonesia bro. Tolong bedain ya. Terus manfaat setelah neti itu apa nih? Misalnya kayak bedanya sebelumnya neti, terus setelah pakai PED, apa sih manfaat yang paling banyak didapat gitu dari PED? Kalau untuk anetinya sendiri kan, karena kan gue baru pakainya kan yang oral ya. Gitu. Yang pertama paling gue dapat, recovery gue itu semakin bagus gitu. Karena menurut gue recovery itu penting. Di luar dari lu bisa ngangkat berapapun kilo itu, apapun, recovery penting. Karena kan gue juga masih ngajarnya juga sebenarnya boxing Muay Thai juga. Jadi gue juga harus masih saya ini juga, dan kebetulan gue ada ngajar pagi di online. Jadi kalau dibilang waktu tidur gue cuma 6 jam lah. 6 jam. Tapi ya berkat bantuan
si patch itu, jadi gue kayak 6 jam tuh udah enough menurut gue. Tapi balik lagi ya, jangan gue bilang 6 jam jadi bagus, kalian semua jadi pada ikut ingat kebutuhan yang lu pada pakai buat apa dulu gitu. Kalau gue kan emang buat tanding ya, bukan buat konten only ya, kayak gitu ya. Iya. Oke, terus yang terakhir nih Bang, saran buat mereka-mereka yang ingin masuk ke pakai PID itu apa nih dari Bang Gaby sendiri? Pertama, lu mesti tahu dulu kegunaannya gimana, plus minusnya gimana. Maksudnya dalam arti ya balik lagi ya, sekarang kan orang kan pakai patch atau apapun itu jenis steroid kan orang bilangnya buat booster, membantu. Sebenarnya mau lu sebagus apapun patch lu, cycle lu, atau mungkin jenis obat lu, program mental itu paling penting menurut gua. Karena gua waktu rower 1 sampai rower 4 gua masih neti dan gua masih bisa juara gitu. Bukan berarti gua pas udah aneti gua nggak bisa juara gitu. Tapi gua always berpikiran kalau lu bisa ngalahin orang yang bersteroid, you should do it. Jangan dalam arti, oh gua mau ngalahin si ini harus pakai steroid dulu, kayak begitu. Jadi jangan. Oke. Saran yang bagus sekali. Thank you Bang Gaby for being honest. Kapan-kapan ikut ya? Mudah-mudahan tahun depan. Siap, gue ya. Siap Bang Gaby, terima kasih banyak. Ya. Oke teman-teman, sekarang gue bersama David, Oke, David salah satu influencer juga ya. bisa dibilang gitu lah, bisa dibilang. Iya di sini. Gimana nih persiapan hari ini? Persiapan hari ini untuk tahun ini sih cukup baik ya gitu. Karena dari tahun lalu kita udah belajar mungkin strateginya salah gitu, misalnya dari loading atau recovery-nya. Puji Tuhan, nah tahun ini kita persiapannya lebih bagus gitu. Bro, nih gue mau nanya, are you natty or not? Oh, angkatannya udah bawah gitu, neti dong. Terus pernah kepikiran nggak mau pakai PED gitu atau steroid? Pernah kepikiran gitu nggak? PED sejauh ini sih belum kepikir ya, karena menurut aku sih belum diperlukan lah gitu lah. Karena selagi bisa nguli potensi sendiri ya, why not gitu. Ditawarin ada gitu. Terus terakhir nih, ada saran nggak buat pemirsa di rumah? Buat orang yang mau masuk ke powerlifting, apa saranin dari Bro David? Buat yang pengen masuk ke powerlifting untuk orang awam ya, menurut aku sih powerlifting kan sport yang spesifik banget dengan strength gitu ya. Kalau misalnya memang kurang pede gitu, mungkin bisa ajak teman itu atau influence teman. Kalau misalnya gak ada yang minat gitu ya, kita bisa kayak zaman sekarang kan teknologi canggih banget ya. Kita bisa cari tahu di sosmed gitu. Nah, mungkin bisa follow orang luar atau di lokal gitu ya. Nah, terus kalau misalnya memang mau tekunin untuk long term ya di research dan belajar terus gitu. Thank you banget Bro David atas waktunya. Good luck untuk selanjutnya. Ya. Oke teman-teman, sekarang gue bersama Jeremy, Oke, Jeremy, gue mau nanya nih, Jeremy gimana persiapan hari ini? menurut gua kurang sih. Soalnya biasa orang ikutin program yang emang udah didesain untuk mereka. Gua pakai billing aja, nggak pakai program. Oh, pakai feeling aja. Billing aja. Siap. Jeremy, gue mau nanya nih, Jeremy, are you natty or not? Neti gue, 100%. 100%. Kira-kira ada kepikiran nggak consider pakai PED gitu? Belum ada sih sejauh ini ya. Belum ada. Masih pengen stay neti aja. Oh, masih pengen stay natty? Ya, gue masih pengen lihat sejauh mana badan gue naturally bisa sekuat apa. Terus yang terakhir nih, ada saran untuk orang yang mau masuk ke powerlifting? Gue juga baru masuk ya. Belum ada setahun. Jadi lu latihan yang bener, belajar form yang bener. Karena kalau form lu salah, yang ditakutkan adalah cedera. Ya kalau misal di kaki masih oke gitu. Kalau yang cedera tulang punggung kan, kalau form lu belum bener, jangan angkat berat-berat gitu. Kayak lu benerin form dulu baru angkat berat. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Bro Jeremy. Sukses. Halo teman-teman, sekarang gue bersama Adrian di sini. Gua compete di Rower 5 kelas U85. U85. Oke, gimana persiapannya hari ini? Wah, ini oke banget sih untuk hari ini. Gue persiapannya udah pas banget. Body feels great. Gak ada fatigue, gak ada apa, semua tadi squat juga enak. Mantap deh pokoknya. Tidur cukup ya? Tidur cukup banget, 8 jam hari ini. Oke. Bro, sebenarnya gue mau nanya pertanyaan agak sensitif nih, Bro. Are you ready or not? Enggak dong. Sejak kapan pakai PED? Fokus lah pas udah mulai fokus di sini. Apa sih manfaat yang Bro rasain pas pakai PED? Mood sih, lebih ke mood aja. Jadi mood, jadi recover juga lebih oke.
ya everything is good. Tapi kalau tentang latihannya, ngaruh nggak ke latihannya, ya harus tetap kerja keras juga. Tapi lebih ke recovery sama moodnya ya. Mood sih. Recovery juga kalau fatigue aja udah. Terakhir nih bro, saran buat pemirsa di rumah buat yang consider mau pakai PED apa nih? Ya yang pasti harus banyak research dulu ya, jangan asal pakai, ketahui resiko dan gimana pro-nya, apa gimana. Pokoknya kalau mau pakai apapun ke badan lo, ya riset dulu lebih dalam lagi. Oke. Thank you bro. Siap. Thank you. Oke teman-teman, sekarang gue bersama Teman saya Rinaldo Lingga. Lingga. Oke, udah berapa lama latihan powerlifting? Kalau untuk powerliftingnya udah jalan 3 tahun ya. Tapi kalau keseluruhan secara ini ya, dulu kan bodybuilding ya, udah jalan 12 tahun. Oh 12 tahun? Ya 12 tahun. Bro, gue mau nanya nih, ini mungkin agak sensitif tanya. Iya. Are you ready or not? Aduh, kalau ditanya itu sebenarnya saya enggak neti. Oke. Terus apa nih manfaat yang bro dapat ketika pakai PED gitu? Maksudnya untuk powerliftingnya? Kalau untuk powerlifting manfaat sebenarnya lebih ke ini ya, daya tahan ya, recovery, terus juga apa ya, badan lebih siap aja, lebih fresh rasanya. Nah, itu. Itu sejak kapan pakai PED? Pakainya itu udah 3 tahun yang lalu. Tahun lalu. Nah, Terus terakhir nih, saran buat pemirsa di rumah, buat mereka yang consider pakai PED, apa nih saran dari bro? saran yang untuk memakai ya. Untuk orang yang baru mau pakai, baru kepikiran mau pakai gitu. Kalau baru mau pakai ya boleh dicoba, tapi dengan ini ya, dengan catatan pahami dulu resikonya sama dosisnya. Terus kalau udah itu goalsnya apa dulu nih, jangka panjang apa jangka pendek? Kalau pendek ya mending nggak usah. Nah, cukup yang panjang-panjang aja. Oh panjang-panjang aja. Oke, thank you bro. Thank you juga bang. Siap. Teman-teman, sekarang gue bersama Rian. Oke, Bang Rian gimana persiapan hari ini? Ya insya Allah mudah-mudahan bisa perform. Ikut kelas mana nih? U95. U95. Oke. Bang Rian, udah berapa lama latihan powerlifting? Pas mulai awal COVID ya. Jadi mungkin hampir 2 tahun lah ya. Oh, hampir 2 tahun di powerlifting ya? Awal COVID itu nggak ada banyak di rumah ya udah mulai latihan gitu. Oke. Bang Rian, sebenarnya ini pertanyaan agak sensitif ya. Bang Rian, are you ready or not? No. No. Apa nih manfaat yang didapat dari PED untuk powerlifting itu apa nih dari Bang Rian? Terutama recovery ya mungkin ya. Strength sih kayaknya tergantung latihan kita, nutrisi kita ya. Tapi yang saya rasain sih dari recovery karena kita latihan kan lumayan keras day in and day out gitu. Jadi recovery-nya sih yang perlu Jadi dirasa kepakai banget sama gua sih. Ada saran nggak buat pemirsa di rumah, buat mereka yang consider mau pakai PED itu dari Bang Rian sendiri ada saran nggak? Not recommended lah. Jangan. Not recommended? Jangan. Gue nggak bisa ngasih kalau itu untuk lo coba gitu. Jadi maksudnya perlu detail lah untuk sampai ke sana gitu. Oh, berarti harus research gitu-gitu dulu ya? Iya pasti. Harus tahu benefit sama risikonya itu lebih gede mana sih gitu buat lo gitu. Oke. Thank you banget Bang Rian. Siap, good luck ya. Thank you.